Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidi Devitasari, Magister Komputer, dosen program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda dengan nomor induk dosen nasional 0219049801. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah komputer grafis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 4 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Cuplikan yang saya tampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan materi konsep, karakteristik, fungsi, unsur, dan tahapan pembuatan komik digital edukatif sebagai media pembelajaran. Sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep komik digital edukatif, menjelaskan karakteristik, fungsi, unsur, dan tahapan pembuatannya, serta menganalisis contoh komik digital edukatif sebagai bekal dalam menyusun storyboard pada pertemuan berikutnya. Materi ini saya pilih karena menjadi dasar yang harus dipahami mahasiswa sebelum mereka mulai merancang proyek komik digital edukatif. Melalui pemahaman konsep dan juga analisis contoh produk, mahasiswa diharapkan memiliki bekal yang memadai untuk menyusun storyboard sebagai rancangan awal pengembangan proyek tersebut. Selain itu, materi ini juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan ini, saya mengintegrasikan luaran penelitian yang saya kembangkan melalui program penelitian BIMA tahun 2025 mengenai pengembangan komik digital edukatif sebagai media pembelajaran. Produk komik yang dianalisis mahasiswa merupakan hasil penelitian yang telah melalui proses pengembangan dan juga validasi. Kemudian, saya implementasikan sebagai sumber belajar pada mata kuliah ini. Melalui penggunaan produk tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga menganalisis contoh nyata hasil penelitian, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai proses pengembangan media pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, berbasis riset, dan juga relevan dengan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan juga assessment yang dipadukan dengan model project-based learning, serta berorientasi pada student-centered learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa berperan aktif dalam mengamati, berdiskusi, menganalisis contoh komik digital edukatif, kemudian mempresentasikan hasil analisis, serta merefleksikan proses pembelajaran. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi sebagai bekal awal agar mahasiswa memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, pada tahap interaction, mahasiswa terlibat aktif melalui kegiatan apersepsi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga analisis contoh komik digital edukatif, kemudian presentasi hasil diskusi. Selanjutnya, pada tahap assessment, saya melakukan penilaian terhadap aktifan mahasiswa, hasil diskusi, presentasi, dan juga refleksi untuk mengukur ketercapaian sub CPMK sekaligus memberikan umpan balik sebagai bekal mahasiswa dalam menyusun storyboard pada pertemuan berikutnya. Berikut, saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Cek kehadiran kalian. Yang pertama, Citra Puspita, Dewi Mardia, Irma Suryani, Ismi Listiani, Izati Nurfadila, Luki Aprianto, Muhammad Irgi,
Rizka Aulia, Windy Apriliani, Yurike Ustiana. Alhamdulillah semuanya hadir. Saya harap kalian bisa mengikuti perkuliahan hari ini sampai selesai, karena materi yang akan kita sampaikan hari ini, materi yang akan kita bahas hari ini merupakan bekal untuk kalian nanti mengerjakan proyek di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke materi baru, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar membuat poster edukasi menggunakan CorelDRAW ya. Kita sudah membahas bagaimana menyampaikan informasi melalui perpaduan teks, kemudian warna dan juga layout agar nanti pesan yang disampaikan itu lebih jelas dan juga lebih menarik. Nah, kalau saya tanya, apa yang paling penting dari sebuah poster edukasi? Poster harus menarik dan mudah dipahami. Betul ya, jadi poster itu tidak hanya harus menarik, tetapi juga harus menyampaikan informasi dengan jelas kepada pembacanya. Nah, kemampuan dari mendesain poster yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya itu juga akan menjadi dasar untuk materi kita hari ini gitu. Nah, kalau poster tadi menyampaikan informasi dalam bentuk visual, sedangkan kalau media komik digital edukatif itu menyampaikan materi melalui rangkaian ceritanya, kemudian ada ilustrasinya, ada dialog juga gitu loh. Sehingga nanti pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana merancang komik digital edukatif ya, yang baik, yang interaktif, sehingga akan menjadi sebuah media pembelajaran yang layak digunakan dan juga layak diimplementasikan. Itu. Baik, kita lihat dulu capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi setelah mengikuti perkuliahan hari ini, saya harap kalian tidak hanya memahami teori ya, tidak hanya paham teori dan konsep saja, tetapi juga mampu menjelaskan konsep, kemudian karakteristik, fungsi, unsur, dan juga tahapan dalam proses pembuatan komik digital edukatif. Nah, selain itu, nanti di akhir pertemuan, kita juga akan menganalisis contoh komik digital edukatif sebagai bekal sebelum kalian menyusun proyek komik kalian sendiri. Gitu, ya. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, silahkan aktif bertanya. Dan juga nanti kalian bisa menyampaikan pendapat, sehingga nanti tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi inti ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian menggunakan komik digital? Misalnya dulu pada saat kalian di bangku sekolah, di bangku SMA, komik mata pelajaran IPA, komik matematika, komik sejarah, atau mata pelajaran lainnya. Ada yang sudah pernah? Saya pernah, Bu, waktu di sekolah, saya pernah belajar menggunakan komik sejarah. Baik, terima kasih. Sekarang, coba kita pikirkan bersama, menurut kalian, ya, mengapa pembelajaran menggunakan media komik itu lebih menarik dibandingkan hanya membaca di buku teks saja? Karena ada gambar dan ceritanya, Bu, jadi materinya itu lebih mudah dipahami. Oke, betul ya, karena komik tersebut memadukan gambar, kemudian ada juga dialognya, ada ceritanya, sehingga materi tersebut akan lebih mudah dipahami dan juga tidak membosankan. Gitu. Nah, itulah sebabnya ya, komik tidak hanya digunakan sebagai hiburan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana merancang komik digital edukatif agar nanti tidak hanya menarik, tetapi juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, baik. Sekarang coba kita
lihat kondisi yang sering sekali kita temui di sekolahan. Jadi kondisi sekarang itu masih banyak sekali guru-guru ya yang menggunakan media hanya didominasi oleh buku paket atau teks biasa. Jadi medianya tuh masih konvensional gitu. Nah, akibatnya juga tidak sedikit dari peserta didik itu yang cepat bosan atau juga kurang tertarik untuk membaca. Nah, menurut kalian media pembelajaran seperti apa yang bisa membuat peserta didik itu lebih tertarik? Komik digital, Bu. Komik digital, ya. Salah satu alternatifnya adalah komik digital edukatif. Jadi dengan perpaduan ilustrasi, kemudian cerita, ada juga dialognya. Nah, materi itu dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan juga lebih mudah dipahami. Nah, itulah proyek yang nantinya akan kalian kerjakan. Tetapi sebelum kita membuat komik, tentu kita harus memahami terlebih dahulu, ya kan? Konsepnya, fungsinya, unsurnya, dan juga tahapan-tahapan pembuatannya. Jadi, kita mulai dari materi yang pertama terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep komik digital edukatif. Kalau mendengar kata komik, ya, mungkin yang terbayang adalah bacaan atau hiburan saja. Padahal komik ini juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kalau masa yang lampau memang komik itu hanya sekedar media hiburan. Tapi untuk saat ini komik sudah bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang kontekstual dan juga menarik. Lalu, apa yang membedakan komik digital edukatif dengan komik biasa? Kalau komik digital edukatif dibuat untuk membantu proses pembelajaran, Bu. Baik, jadi betul sekali ya, perbedaannya itu terletak pada tujuan pembelajarannya. Jadi komik digital edukatif ini memang dirancang untuk mendukung atau membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar menyajikan cerita atau media hiburan saja, tetapi memang untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang dikemas secara menarik dan juga kontekstual. Nah, materi yang nanti akan disampaikan melalui komik itu disajikan dalam bentuk ilustrasi. Jadi ada ilustrasi, kemudian ada dialognya, ada alur ceritanya, sehingga nanti akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, komik digital edukatif ini juga memiliki beberapa karakteristik utama. Ada berbasis cerita, mengandung tujuan pembelajaran, menggunakan ilustrasi digital, dan juga disajikan dalam format digital. Jadi, komik digital edukatif itu juga memiliki beberapa karakteristik. Jadi, untuk karakteristik utama dalam komik digital edukatif itu ada 5. Yang pertama berbasis cerita, kemudian mengandung tujuan pembelajaran, menggunakan ilustrasi digital, dan juga disajikan dalam format digital. Jadi penyampaiannya itu berbentuk cerita. Setelah itu memiliki tujuan yang jelas gitu loh. Ya, tujuannya untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian menggunakan ilustrasi digital, dan yang terakhir disajikan dalam format digital. Baik itu dalam bentuk PDF, flipbook maupun gambar, sehingga nanti bisa diakses oleh siswa menggunakan smartphone atau laptop gitu. Jadi kita nanti akan membuat komik. Jangan hanya fokus pada gambar yang menarik, pastikan juga isi ceritanya itu benar-benar mendukung tujuan dari pembelajaran. Nah, setelah memahami konsepnya, sekarang kita harus tahu dulu nih, kita bahas dulu fungsinya. Jadi fungsi dari komik digital edukatif dalam pembelajaran itu apa saja sih gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi utama yang perlu kalian tahu ya. Yang pertama adalah komik dapat meningkatkan motivasi belajar karena tampilannya itu menarik dibanding hanya dengan media konvensional atau media yang hanya didominasi oleh teks saja gitu. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu memahami materi melalui ilustrasi dan juga dialog. Yang ketiga,
tentunya membuat informasi itu akan lebih mudah diingat karena memang disampaikan dalam bentuk visual dan juga cerita. Nah, selain itu, komik juga menciptakan suasana belajar itu lebih menyenangkan gitu loh. Membantu guru menyajikan materi yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Jadi, komik digital edukatif itu bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga mendukung proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Gitu. Baik, supaya sebuah komik itu mudah dipahami, tentu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Mulai dari tema, tokoh, alur cerita, ada latar juga ya, panel sampai ke tipografi. Dimulai dari tema dulu nih ya. Jadi yang utama, tema yang mau kita angkat dalam cerita itu apa, dalam cerita komik itu apa gitu. Kemudian tokoh, alur cerita, dan juga latar ini membantu cerita menjadi lebih runtut. Ya, selain itu juga ada panel, ada ilustrasi, ada balon percakapan, ada juga teks atau tipografi. Fungsinya ya untuk menyampaikan informasi menjadi lebih jelas kepada audiens atau pembaca. Jadi semua unsur-unsur ini harus saling melengkapi. Jadi kalau salah satunya itu kurang diperhatikan nih atau tidak diperhatikan, terlewat gitu. Nah, pesan pembelajaran yang ingin kita sampaikan juga menjadi kurang maksimal gitu ya. Karena itu saat membuat komik nanti kalian perlu memperhatikan seluruh unsur-unsur tersebut. Jadi bukan hanya fokus pada gambar saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada tahapan pembuatan komik digital edukatif ya. Jadi setelah kita memahami konsep, memahami fungsi dan juga unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita harus tahu juga bagaimana proses pembuatannya. Jadi pembuatan komik digital edukatif ini dilakukan secara bertahap. Nah, langkah yang pertama ini adalah menentukan tujuan pembelajaran, ya kan? Setelah itu kalian memilih materi ya, materi yang akan disampaikan di dalam komiknya. Nah, setelah itu menyusun ide cerita dan selanjutnya membuat storyboard sebagai rencana awal. Nah, nanti pada saat storyboard sudah selesai kalian rancang, barulah kita mendesain karakternya. Setelah itu kita mendesain latar atau backgroundnya. Nah, dan juga nanti ada beberapa elemen-elemen aset yang harus kalian buat, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam komik edukatif kalian. Baik, selanjutnya setelah semua aset tersebut sudah disusun ya, kemudian kita susun aset-asetnya ke dalam panel-panel komik. Jadi aset yang sudah kita buat, baik itu karakter, latar, dan elemen-elemen pendukung, kemudian kita susun dalam panel-panel komik. Ya, setelah itu nanti ditambahkan dialog atau narasi agar materinya dapat tersampaikan dengan jelas gitu. Nah, ya, tahap yang terakhir ini adalah evaluasi dan revisi ya. Jadi untuk memastikan isi komik itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mudah dipahami dan juga mudah dimengerti oleh siswa. Jadi tahapan inilah yang nantinya akan kalian gunakan ketika mulai mengerjakan proyek komik digital edukatif pada pertemuan berikutnya. Nah, baik, setelah kita memahami konsep, ya, fungsi, unsur, dan tahapan pembuatannya, sekarang kita lihat contoh penerapannya. Nah, di sini contoh yang saya tampilkan merupakan hasil penelitian yang pernah saya kembangkan. Baik, setelah kita memahami konsep, kemudian fungsi, setelah itu unsur dan juga tahapan pembuatannya, sekarang kita lihat contoh penerapannya. Nah, contoh yang saya tampilkan di slide ini merupakan hasil penelitian yang pernah saya kembangkan. Melalui contoh ini, nanti kalian bisa melihat bagaimana sebuah komik digital edukatif itu dirancang menjadi media pembelajaran. Komik yang pertama ini berjudul Bendungan Perjaya, Jejak Air Komering.
Komering. Sedangkan untuk komik kedua ini berjudul Adok Gelar, Tradisi Pernikahan Adat Komering. Nah, silahkan kalian amati kedua komik tersebut. Perhatikan bagaimana materi disampaikan, kemudian setelah itu bagaimana ilustrasinya dan juga karakternya. Setelah itu juga ada penggunaan dialog, ya, pemilihan warna, serta penyusunan panel-panelnya. Nah, ini untuk komik yang pertama dengan tema Bendungan Perjaya, ya, Bendungan Perjaya Jejak Air Komering. Silahkan kalian perhatikan unsur-unsur yang ada di dalam komiknya, mulai dari ilustrasi, karakternya, dialognya, dan panel-panelnya. Untuk contoh komik yang utuh dan lengkap itu sudah saya kirimkan di WhatsApp group. Silahkan dibuka dan dianalisis. Nah, ini untuk contoh komik yang kedua, ada Makna Adok. Makna Adok ini adalah gelar kehormatan pernikahan adat Komering. Silahkan dianalisis dan diamati. Baik, kalau sudah selesai, ya, sudah selesai untuk mengamati dan juga menganalisis hasil komiknya, sekarang kita lanjut dengan menganalisis kedua komik tersebut menggunakan panduan pada slide berikutnya. Oke, jadi supaya nanti hasil pengamatan kita itu lebih terarah, ya, silahkan gunakan panduan yang ada pada slide ini. Oke, jadi kalian nanti akan menganalisis komik tersebut berdasarkan dengan 5 aspek: konsepnya, karakteristiknya, fungsinya, unsurnya, dan juga tahapan pembuatannya. Nah, tidak perlu mencari jawaban yang sama persis dengan teori, ya. Yang penting kalian ini mampu memberikan alasan berdasarkan dengan hasil pengamatan terhadap komik yang sudah ditampilkan tadi. Nah, hasil analisis ini nanti akan menjadi bekal ketika kalian mulai merancang komik digital edukatif pada pertemuan berikutnya. Baik, sekarang saya membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing terdiri dari 5 orang. Jadi silahkan berdiskusi bersama, ya, bersama kelompok kalian masing-masing berdasarkan panduan dari analisis yang sudah kita bahas di slide selanjutnya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi pas, ya, ini yang depan sebagai kelompok 1, kemudian yang belakang sebagai kelompok 2. Diskusikan apa yang kalian temukan dari kedua komik tersebut. Komik lengkapnya itu sudah saya share di grup WhatsApp, silahkan dibuka dan analisis. Kelompok pertama itu menganalisis tentang komik Bendungan Perjaya. Kemudian kelompok kedua itu tentang Adok Gelar, gitu ya. Jadi nanti kalian analisa komik tersebut, buat kesimpulan singkat saja. Nah, selama diskusi berlangsung, kalian boleh menanyakan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Boleh langsung ditanyakan saja, gitu ya. Silakan disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Bu, apakah hasil analisis Anda sama persis dengan teori? Baik, tidak harus sama persis, ya. Yang penting kalian mampu memberikan alasan berdasarkan dengan hasil pengamatan terhadap komik yang sudah ditampilkan. Gitu. Ada lagi? Cukup, ya? Baik, silakan berdiskusi. Mulai berdiskusi. Sudah, ya? Baik, waktunya sudah selesai, ya. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oke, baik, saya persilakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya secara singkat saja terkait dengan tema komik pertama, yaitu Bendungan Perjaya, Jejak Air Komering. Silakan kelompok 1. Baik Ibu, berdasarkan hasil analisis kelompok kami, Bendungan Perjaya Jejak Air Komering sudah memenuhi konsep komik digital edukatif karena dibuat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu ilustrasi yang digunakan sesuai dengan materi tentang Bendungan Perjaya sehingga membantu pembaca memahami isi ceritanya. Lalu dialog antar tokoh menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan penyusunan panel membuat alur ceritanya itu tersusun dengan jelas, Ibu.
Menurut kelompok kami juga, komik ini dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah. Baik. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2. Silakan. Selanjutnya, menurut kelompok kami, komik tradisi pernikahan adat Komering juga memenuhi konsep komik digital edukatif karena bertujuan menyampaikan materi budaya melalui cerita. Ilustrasi menggambarkan tahapan pernikahan adat Komering sehingga memudahkan pembaca memahami materi. Dialog yang digunakan komunikatif dan mendukung penyampaian informasi. Sedangkan penggunaan warna dan panel membuat komik lebih menarik untuk dibaca. Jadi menurut kelompok kami, komik ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. Baik, terima kasih atas hasil diskusi yang sudah disampaikan. Jadi dari presentasi kedua kelompok tadi kita bisa melihat bahwa meskipun tema komiknya itu berbeda, tetapi keduanya tetap menerapkan beberapa konsep, kemudian fungsi, unsur, dan juga tahapan pengembangan komik digital edukatif yang baik. Nah, hasil analisis ini akan menjadi referensi kalian ketika nanti mulai menyusun proyek komik digital edukatif pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri ya, saya ingin mengajak kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat komik digital edukatif dalam proses pembelajaran? Silakan. Komik digital edukatif membuat pembelajaran lebih menarik, membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, dan meningkatkan minat belajar. Baik, betul ya. Jadi komik digital edukatif ini membuat materi itu lebih menarik, kemudian lebih mudah dipahami, dan juga dapat meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Itu. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai membuat komik digital edukatif? Silakan. Menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi yang akan disampaikan, kemudian menyusun ide cerita atau storyboard sebelum mulai membuat desain komik. Betul sekali. Jadi langkah awalnya adalah menentukan tujuan pembelajaran, ya, dan juga nanti tentuin materi yang akan disampaikan di dalam komiknya atau yang akan diangkat di dalam komiknya. Kemudian nanti menyusun ide cerita sebelum kita masuk ke tahap desain. Baik, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan hari ini. Hari ini kita telah mempelajari konsep, kemudian fungsi, unsur, serta tahapan pembuatan komik digital edukatif sebagai media pembelajaran. Jadi melalui kegiatan analisis dan juga diskusi tadi, saya harap kalian sudah punya gambaran, sudah memiliki gambaran bagaimana sebuah komik digital edukatif itu dirancang. Sehingga nanti komik yang kalian kembangkan itu tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Jadi hasil pembelajaran ini akan menjadi bekal kalian untuk nantinya menyusun storyboard pada pertemuan berikutnya sebagai langkah awal proyek komik digital edukatif. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah kita bahas hari ini? Baik, kalau tidak ada, silahkan mulai mencari ide atau materi yang ingin kalian angkat menjadi komik digital edukatif pada pertemuan berikutnya. Kita bisa langsung mulai menyusun storyboard. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama mengikuti perkuliahan hari ini. Mari kita tutup perkuliahan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.